Kisah dan hikmah antara usaha dan pertolongan Allah. Rumah Rasulullah SAW sudah dikepung. 11 gembong penjahat dari beragam kabilah mengintai dari berbalik persembunyiannya. Masing-masing bersiaga dengan senjata terhunus. Mata mereka yang liar nyaris tak berkedip mengawasi setiap celah yang memungkinkan Rasulullah SAW keluar. Dalam situasi yang amat genting itulah Rasulullah SAW menyuruh Ali bin Abi Thalib tidur di tempatnya sambil mengenakan selimut yang biasa beliau pakai. Kemudian beliau keluar dari rumahnya tanpa diketahui oleh para pengepungnya. Rasulullah SAW langsung menuju rumah Abu Bakar As-Siddiq lewat pintu belakang. Keduanya menempuh perjalanan ke arah selatan sejauh 5 mil. Keduanya tiba di Gua Sur, di atas puncak sebuah bukit yang cukup tinggi. Selama 3 hari keduanya bersembunyi di gua tersebut. Setelah mengetahui keadaan cukup aman, ditemani oleh seorang petunjuk jalan bernama Abdullah bin Uraikid, Rasulullah SAW dan Abu Bakar melanjutkan perjalanan ke arah selatan. Setelah melewati daerah pantai dan tempat sepi yang nyaris tak pernah dilewati orang, mereka berbalik ke arah utara menuju Madinah. Tepatnya pada hari Senin 8 Rabiul Awal tahun ke-14 dari kenabian, bertepatan dengan 23 September 622 Masehi. Rasulullah SAW tiba di Kuba. Di sana beliau mendirikan masjid dan tinggal selama 4 hari. Setelah itu bersama beberapa orang sahabat yang menjemputnya, beliau bergerak menuju Madinah. Kisah perjalanan hijrah Rasulullah SAW tersebut tak asing lagi bagi kita. Sebuah kisah perjalanan yang syarat dengan pelajaran. Ia tak hanya menjelaskan peristiwa pindahnya Rasulullah SAW dari tanah kelahirannya, yaitu Makkah Al-Mukarramah menuju negeri hijrah Madinah, tapi menyimpan beragam strategi, taktik, dan siasat jitu menghadapi musuh. Keberhasilan Rasulullah SAW menyelamatkan diri dari kepungan dan kejaran orang-orang yang ingin membunuhnya itu tak cukup dijelaskan semata karena pertolongan Allah. Meski itu yang paling utama, tapi sisi usaha Rasulullah SAW sebagai seorang manusia pun sangat nyata. Bahkan kalau kita teliti, pertolongan Allah itu muncul dan menjadi kunci keberhasilan setelah segenap usaha dilakukan. Untuk mengelabui mereka yang mengepung rumahnya, Rasulullah SAW menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk tidur di peraduan beliau. Beliau juga sudah memikirkan musuhnya akan mengejar ke arah Madinah. Untuk itu ia bersembunyi di Gua Sur yang letaknya berlawanan dengan arah Madinah. Rasulullah SAW juga menyuruh Amil bin Fuhairah, mantan budak Abu Bakar, untuk mengembalakan kambing di sekitar dan sepanjang jalan menuju gua. Selain untuk mengambil susunya, juga untuk menghilangkan jejak. Untuk mengetahui keadaan lawan, Rasulullah SAW menyuruh Abdullah bin Abu Bakar menginap bersama mereka di gua. Dan sebelum matahari terbit, ia sudah berada lagi di Makkah. Dengan demikian, Rasulullah SAW mengetahui semua rencana orang-orang kafir yang terus mengejar dan ingin membunuhnya. Sebaliknya, orang-orang kafir tak pernah curiga karena Abdullah bin Abu Bakar selalu bersama mereka di siang hari. Selama 3 hari bersembunyi di dalam gua, Rasulullah SAW dan Abu Bakar tidak kelaparan karena ada Asma yang senantiasa menyuplai makanan buat mereka. Dengan cerdik, putri Abu Bakar itu menyelipkan makanan yang dibawanya di pinggang. Karenanya dalam sejarah ia dikenal dengan Dzatun Niqatain, pemilik 2 ikat pinggang. Namun demikian, semua itu hanyalah usaha maksimal manusia. Yang berhak menentukan keberhasilan dan kegagalan hanyalah Allah. Buktinya, walaupun Ali bin Abi Thalib sudah diperintahkan tidur di tempat Rasulullah, tetap saja di antara para pengepung yang sempat mengetahui beliau sudah keluar. Kekuasaan Allah jualah yang mampu menutup mata dan hati para pengepung sehingga Rasulullah SAW berhasil menyelamatkan diri. Meski sudah berusaha semaksimal mungkin mengatur siasat, tetap saja para pengejar berhasil menemukan tempat persembunyian Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Hanya kekuasaan Allah jualah yang mampu menggerakkan hati orang-orang kafir itu untuk tidak melengok ke dalam gua. Kekuasaan Allah jualah yang telah menggerakkan hati burung merpati untuk bertelur di pintu gua. Kekuasaan Allah pula lah yang memerintahkan laba-laba untuk merangkai sarangnya menutupi pintu gua. Dengan demikian, orang-orang kafir yang saat itu sudah berdiri di muka gua tak curiga di dalamnya ada Rasulullah SAW dan Abu Bakar yang sedang bersembunyi.
Meski sudah berusaha maksimal untuk memilih jalan paling aman ke Madinah, tapi tetap saja Suraqah bin Naufail mampu menemukan mereka, lagi-lagi hanya karena pertolongan Allah yang menyebabkan kaki kedua Suraqah terperosok hingga menyebabkannya tak sanggup menangkap atau membunuh Rasulullah SAW. Begitulah perjuangan, ia tak hanya cukup dengan kerja keras dan usaha maksimal, tapi juga memerlukan bantuan dari Allah. Sebaliknya, bantuan dari Allah tak bisa turun begitu saja. Ia memerlukan usaha yang maksimal. Dua faktor ini ibaratkan mata keping uang yang tak bisa dipisahkan. Keduanya lah yang menyebabkan lahirnya keberhasilan. Karenanya, datang pertolongan itu bersyarat ia hanya akan datang kepada mereka yang sudah berusaha menolong agamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu."